selamat datang di Oper Studio, aka Obrolan Pertanian. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh inspirasi tentang dunia pertanian. Aku Sausan bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan dengan topik yang menurut aku menarik banget dan relevan di zaman sekarang. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng mahasiswa berprestasi UNS yang gak cuma sibuk kuliah, tapi juga sukses menjalankan bisnisnya sebagai supplier sayur. Gokil banget kan? Langsung saja, ini ada Mas Muhammad Azhar. Hai, halo. Halo Mas Azhar, apa kabar nih? Alhamdulillah, dengan cuaca Solo yang sekarang ya alhamdulillah masih sehat dan dikuatkan. Alhamdulillah, sehat-sehat Ya. ya. Oh ya Mas Azhar, boleh dong kenalan sama Operia yang lagi dengerin di rumah? Oke. Perkenalkan teman-teman Oparia, nama aku Muhammad Azhar, bisa dipanggil Azhar. Kebetulan saat ini masih menempuh pendidikan di Prodi Agribisnis angkatan 2021. Jadi Mas Azhar semester akhir nih ya? Ya, semester akhir. Kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja Mas? Ya, layaknya semester akhir yang lainnya ya, masih satu teman yang lainnya, konsultasi, revisi, lalu konsultasi lagi, dan seperti itulah, ngurusin berkas kayak gitulah. Mas Azhar, kan kita di sini mau bicara tentang pengalaman Mas Azhar menjadi supplier sayur. Ya. Aku penasaran banget, apa sih motivasi Mas Azhar untuk terjun langsung menjadi supplier sayur ini? Pertanyaan ini menarik ya sebenarnya. Mungkin untuk alasan mendasar kenapa aku ingin mencoba di supplier ini kan karena mungkin kalau teman-teman berkuliah di fakultas pertanian ya pasti di dalam perkuliahan ya pasti dijelaskan bahwasanya salah satu pengendali harga yang mungkin merugikan konsumen dan merugikan produsen itu tengkulak, yang berarti di sini adalah supplier itu sendiri gitu. Nah, aku tuh tipikal orang yang nggak mau percaya buta gitu. Nah, dari situ aku ingin coba masuk menjadi seorang supplier sayur, yang berarti di sini dalam artian tengkulak gitu. Bagaimana benar-benar turun ke petani, bagaimana kita langsung ke customer, bagaimana kita tahu testimoni, persepsi dan lain sebagainya dari kedua belah pihak seperti itu. Namun selain itu juga karena motivasi bisnis ya, berarti kan money oriented lah. Karena dari beberapa aku yang kenal, supplier ini memang secara money orientednya itu memang bagus gitu, secara keuangan. Dan juga selain itu juga aku pengen tahu bagaimana seorang tengkulak yang ideal itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, mungkin 3 alasan itu sih menurutku yang aku membuat aku pengen mencoba jadi supplier sayur. Oh iya, kalau boleh tahu Mas Azhar ini berarti ngambil dari petani atau budidaya sendiri? Nah, ini karena FYI ya teman-teman, kebetulan aku aslinya bukan Solo Raya, aku berasal dari Blitar, Jawa Timur. Dari situ dapat diketahui bahwasanya aku sama sekali tidak punya resources dalam artian tanah, tempat tinggal, kendaraan, mobil dan sebagainya. Jadi tengkolak sayur ini atau supplier sayur ini aku mencoba bagaimana bisa menjadi end to end gitu. Aku langsung beli dari petani, lalu aku jual ke customer itu tanpa melalui sistem distribusi pasar. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu sering suka naik puncak gitu ya ke Gunung Andong, Magelang. Jadi sana itu salah satu produsen sayur terbesar di Jawa Tengah gitu. Nah, di dekat sana itu ada namanya istilah itu pasar ngablak. Pasar ngablak itu bukanya di antara jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Nah, di situ nanti teman-teman bakal tahu bagaimana petani itu bagaimana mereka datang sendiri membawa sayurnya sendiri lalu menjual ke tengkulak-tengkulak yang lainnya. Nah, namun sedikit pembedanya sendiri itu aku dari Ngablak ini sebagai tempat berkumpulnya para petani ini, aku nggak lewat pasar. Istilahnya aku memotong rantai pasokannya ini. Nah, dari itu aku berangkat itu atas dasar pesanan dari beberapa customer. Terus nanti aku berangkat ke Ngablak, aku ambil sayur, lalu aku langsung hantarkan tanpa melalui distribusi pasar sayur. Nah, itu mungkin salah satu value yang pembeda ya, secara harga, secara kualitas dan sebagainya itu beda. Mungkin itu sih. Oh ya, kalau boleh tahu nih Mas, sayur-sayur yang Mas Azhar ambil dari pasar Ngablak itu
disuplai kemana aja? Di awalnya aku mulai itu bulan Maret ya. Awal-awalnya itu kan kita tuh semangat gitu. Satu kontrakan ya. Jadi kan kami kebetulan terdiri dari aku yang paling tua 21, terus ada 22 dari beberapa prodi juga gitu. Nah dari situ kita punya job desk masing-masing. Ada yang ambil saya ada yang fokus di supply, ada yang fokus di demand. Nah di demandnya fokusnya aku sama teman satuku ini yang adik kelasku angkatan 22 dari agribisnis juga. Nah di situ awal-awalnya itu kami mencoba memetakan pasarnya itu, canvassing, istilahnya canvassing gitu. Nah kami coba, karena kebetulan kontrakan kami itu di perumahan, kami mencoba melempar brosur di perumahan-perumahan sekitar. Dan ternyata secara model bisnis itu kurang ideal, karena secara jumlah pesanan itu sedikit, secara tidak langsung biaya akomodasi dan utilitasnya itu tidak mencukupi. Nah makanya kita beralih nih, ternyata pembelian perorangan atau B2C-nya itu nggak jalan. B2C nggak jalan, kita cobalah buka Instagram, karena kita tahu bahwasanya engagement Instagram itu relevan dengan harga sayur yang kita berikan. Karena kita secara kualitas sayur beda, secara harga juga beda. Kita buka engagement Instagram dan ternyata via Telegram juga, alhamdulillah ada pesanan satu persatu, namun ternyata masih belum cukup ini. Karena satu kali berangkat kita pakai motor dan bawa obrok ya, apa istilahnya? Obrok hijau itu loh, tahu kan? Nah itu kan minimal bawa, biar kita nggak rugi itu minimal bawa 1,5 kintal, berarti 150 kilo sayur minimal itu, dari kita nggak rugi. Nah di situ ternyata pesanan ini masih belum mencukupi. Nah kita tambah lagi volumenya kan, untuk demandnya ini kita masuk ke beberapa B2B, F&B lah istilahnya. Nah, kalau teman-teman tahu bento, lalu kedai kabut, lalu ayam geprek Fortuner, kumlot, terus apa istilahnya, jamur, teman-teman tahu nggak catering jamur yang di depan itu, gerdep ya, pada daerah situ lah. Nah itu juga, dan juga kita kebetulan salah satu demand yang terbesarnya itu sebenarnya kita nge-supply catering di salah satu yayasan di Kartosuro. Di situ itu demandnya besar, dan ternyata supply-nya kita itu, yang supply-nya juga ada, demand-nya ada, tapi kitanya yang nggak kuat karena demand-nya terlalu besar, sedangkan volume motor kita cuma 150 kilo, sedangkan pesanan mereka tuh sampai 200-300 kilo. Berarti kan nanggung nih, kita harus pakai angkutan yang berbeda, yaitu pickup. Nah pickup ini volumenya itu beda lagi. Nah itulah ya, menurut ya jadi cukup dilema lah di situ. Nah namun ya itulah namanya bisnis ya, kompleks. Keren banget ya Opar ya. Oh ya, kan tadi sudah disebutkan juga ada tantangannya ya Mas. Mungkin bisa ceritain dong tantangan terbesar apa waktu selama menjadi supplier ini yang pernah Mas Azhar hadapi, dan bagaimana menyelesaikannya. Salah satunya karena kita itu kan by order, kita bawa sayur, supply sayur itu by order, dalam artian ordernya itu berapa kilo dan lain sebagainya. Dan biasanya order masuk itu pukul 11 malam, sedangkan kita harus berangkat dari Solo. Nah, selama 11 malam dan mintanya jam 4 pagi itu diantar biasanya di beberapa tempat. Jadi kita secara tidak langsung, kita gambling, kita berangkat ke Ngablak pukul 9 malam, sampai sana jam 11.30-12 lah kita sampai sana, kita nunggu order di sana. Nah kita harus tahan melek, kita harus kuat ngantuk gitu, apalagi bawa motor sendiri gitu kan. Nah karena itu resikonya cukup manual lah. Dan ya qadarallahnya kemarin juga sempat salah satu anggota kita kecelakaan lah karena ngantuk itu juga. Nah maksudnya memang ada risikonya juga, tantangannya juga, namun memang menurut kami pada saat itu worth it dengan nilai yang didapatkan. Selain itu kita harus siap jam 9 malam sampai jam 4 pagi, itu kita harus siap on, dan berarti on HP, on matanya, on jiwanya, masih pikirannya juga. Belum lagi setelah kita sampai di kontrakan, sebelum kita menyebar sayur itu biasanya ada yang jam 4 pagi, ada yang mintanya diantar jam 7 pagi. Nah itu jadi ada gapnya ini itu nanggung. Nah biasanya kita sekali antar lah, apalagi kantor kita di Palur gitu, dan sedangkan pesanannya di daerah gerbang belakang WMS. Nah itu makanya ya di gap itu kadang kita
kadang kelendran, ngantuk, ketiduran dan sebagainya. Apalagi setelah itu teman-teman yang bergabung di tim ini juga masih ada tanggung jawab kuliah. Nah, ketika jam 9 malam kita harus istilahnya mulai untuk bekerja sampai pagi jam 7 kita harus kuliah. Itu tantangan yang menurutku cukup sulit ya, karena kita mungkin teman-teman tahu lah, ketika teman-teman berangkat kuliah dari rumahnya masing-masing itu punya semangatnya sendiri, apalagi tidak mungkin kita mengabaikan kuliah itu sendiri, karena kan itu dari orang tua, support dan sebagainya. Itu sih menurutku tantangannya. Oh iya, ada lagi satu lagi. Beberapa kur, mungkin teman-teman kalau tahu kur ya, kur itu udah nembak kita, mas ayo pinjam kur gitu, sedangkan kita masih mahasiswa, masih ada tanggung jawab dan sebagainya. Itu kita kalau mau all in dan berani ambil risiko ya kita ambil kur gitu. Namun karena teman-teman istilahnya juga masih tanggung jawab dan sebagainya, kita masih berpikir bahwasanya kita berjalan seadanya dulu saja. Dan kita jalan mengumpulkan portofolio, kita tahu bagaimana teknis lapangan seperti apa, dan itu cukup mengasihkan ya, tantangan yang mengasihkan karena kita bersama-sama gitu. Itu sih kalau dari aku. Wah, berarti emang benar prosesnya itu detail banget ya. Ada tantangan tapi ada juga tadi senangnya juga ya Mas. Betul. Oh ya Mas, bicara soal kualitas ini kan menjadi perhatian utama nih ya sebagai supplier sayur. Nah, gimana sih cara Mas Azhar memastikan kualitas dari sayur itu yang didistribusikan itu tetap segar, kualitasnya terjaga, dan waktu pengirimannya itu tepat? Jadi kita sudah mulai melakukan seleksi sayur itu dari pasar Ngablak gitu. Bagaimana kita memilih sayur-sayur yang benar-benar segar, dipetik maksimal sore harinya gitu. Kita kan ambil jam 11 tapi sore hari itu dipetik baru kita ambil gitu. Nah, jadi seperti itu. Kita perputarannya itu seperti itu. Bagaimana kita menjamin bahwasanya petani ini mengambil harus maksimal sore biar nanti sayurnya segar-segar. Dan juga selain itu, ketika kita sudah melakukan seleksi di pasar Ngablaknya, ketika kita bawa ke kontrakan untuk itu, di kontrakan itu selain kita mengumpulkan dan memetakan mana saja nih sayur pesanan A, pesanan B, pesanan C, pesanan D, kita juga seleksi. Oh, ini ternyata cabenya itu ada yang merah, ada yang hijau. Nah, hijau itu kita seleksi dan lain sebagainya terus gitu. Dan juga kita memastikan untuk menjaga trust ya dari customer, dari bisnis B2B-nya kita, itu kolega kita. Kita menjamin bahwasanya ketika sayurnya itu tidak sesuai pesanan, dalam artian jenis lomboknya beda, karena ada lombok serit, ada lombok sambi gede dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin teman-teman tahu ya beberapa ya. Itu ketika berbeda, ya kita berani untuk menggaransi bahwasanya bisa dikembalikan secara 100%. Nah, seperti itu. Nah, itu. Gimana sih cara Mas Azhar buat menjalin hubungan baik dengan petani itu? Ya, ini menarik. Kalau teman-teman turun secara langsung, mereka tuh lebih senang dengan hubungan antar personal gitu. Bagaimana teman memberikan treat kepada beliau, bagaimana kita memberikan sopan santun, bahwasanya kita tahu bahwasanya kita tuh belajar gitu. Nah, dari situ hubungan antar personal yang dekat ini secara tidak langsung itu memberikan dampak yang positif terhadap bisnis kita gitu. Nah, mungkin itu sih kalau aku menjaga hubungan dengan para supplier petaniku sendiri. Itu sih. Berarti lebih ke jadi udah akrab gitu ya. Betul. Ya, itu sih kita sampai sempat ngopi bareng ke bapak-bapak yang ringan, semangat mangan bareng dan sebagainya. Itu seperti itu. Mungkin itu udah lengkap banget ya. Menambah wawasan aku tentang supplier sayur ini. Mas Azhar, makasih banget buat sharingnya hari ini. Seru banget bisa cerita langsung dari pelaku bisnis muda yang udah terjun di dunia pertanian. Semoga obrolan ini bisa jadi motivasi bagi teman-teman Operia yang ada di rumah, khususnya bagi yang masih mikir-mikir nih buat memulai bisnis. Jangan lupa follow Oper Studio, share episode seru ini, dan jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Aku Sausan pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam sukses dan jangan takut buat berkarya. Bye-bye. Dadah.